Oke teman-teman, selamat pagi menjelang siang teman-teman ya. Jumpa lagi dengan kami di Aditya Channel teman-teman. Siang ini atau pagi ini kami ingin memberikan tutorial kepada teman-teman ya, cara membersihkan beras teman-temannya, cara membersihkan beras dari kotoran ataupun bulir-bulir atau butiran-butiran yang sudah mulai rusak teman-teman. Nah ini baik ini sebenarnya teman-teman ya, untuk beras yang hasil penggilingan sendiri ini. Jadi beras-beras ini, beras yang saya pakai ini adalah teman-teman beras hasil bertani sendiri nih teman-teman, hasil sawah sendiri. Nah kalau untuk beras yang sudah dibeli di toko-toko teman-temannya, mungkin nggak perlu seperti ini teman-teman. Karena apa? Karena pertama mereka kan sudah pisahkan memang teman-teman, sudah di saring, sudah bersihkan secara detail teman-teman oleh mesin. Tapi tidak tidak sedikit juga teman-teman ya, yang walaupun beras dari pabrikan, yang dari kemasan dari toko atau dari pabrikan, tidak sedikit juga yang rusak teman-teman ya. Nah untuk tutorial pagi ini teman-teman ya, ini nih buktinya teman-teman. Ini hasil beras sendiri, ini banyak yang hitam teman-teman. Ini saya kasih contoh. Nah ini seperti ini teman-teman, ini banyak yang hitam teman. Jadi ketika kita memasaknya nggak enak teman-teman, nggak bagus juga untuk kesehatan kita teman-teman, karena ini sudah tidak layak pakai atau biji mati teman-teman, biji mati dia ini. Jadi perlu kita memisahkan dari yang jelek-jelek ini dengan yang bagus-bagus teman-teman, karena masih yang jelek-jelek ini kan bisa dipilih secara aja nih teman-teman, secara pelan-pelan, karena memang tidak banyak teman-temannya, tapi ini sangat mengganggu ketika kita masak ataupun ketika kita makan nanti kalau dia sudah matang teman-teman. Nah ini teman-teman, saya kasih contoh. Nah ini salah satu bentuk beras itu yang sudah mati teman-teman. Nah ini perlu dipisahkan dengan yang bagus-bagus teman-teman. Nah salah satu cara yang bisa kita lakukan, yang bisa kita tempuh teman-temannya, yaitu pertama siapkan wadahnya seperti ini teman-teman, wadahnya ini. Nah wadahnya saya kasih tahu sedikit. Nah ini wadahnya sedikit seperti ini teman-teman. Kalau bisa teman-teman yang putih atau yang besi begini, kemasan nano kayak begini teman-teman. Kenapa harus menggunakan yang putih teman-teman? Ya pertama dia memberikan pantulan cahaya yang baik teman-teman ya, cahaya yang baik. Jadi bisa kita bedakan butiran yang mati itu, butiran yang rusak sama butiran yang bagus teman-teman. Nah ini bisa kelihatan teman-teman dari kamera aja ini. Nih, mungkin kalau kita pakai wadah yang hitam teman atau warna yang lain, ini kurang efektif teman-teman, kurang efektif ketika kita memilih atau memisahkan yang biji mati sama yang bagus ini teman-teman. Jadi nah ini contohnya teman-teman yang sudah kita pisahkan teman-teman. Ini contohnya, ini sudah kita pisahkan dari yang bagus-bagus teman-teman, walaupun itu tidak terlalu banyak teman-temannya, tapi cukup untuk membuat kita ketika kita memasaknya, kita makannya nanti tetap masih terganggu teman-teman. Nah inilah buktinya harus kita berusaha teman-teman ya, bahwa yang kita makan itu harus yang bagus-bagus, yang baik-baik teman-temannya, supaya tidak menimbulkan keburukan untuk baik badan kita atau lambung kita teman-teman. Nah ini teman-teman sudah mulai kelihatan, ini tadi kan agak hitam nih teman-teman. Nah ini mulai agak kelihatan bagus-bagus teman-teman. Nah salah satu caranya teman, kita cukup untuk menggoyang begini teman, menggoyang gini. Nah kelihatan nih teman-teman, yang kelihatan ini. Nah,
kelihatan dia yang jelek-jelek teman. Nah kita tinggal milih-milih angkat begini teman-teman, angkat buang. Kita ke wadah yang tempat yang khusus untuk yang rusak teman-teman ya. Nah ini dia ini pekerjaan ini teman-teman butuh kesabaran teman-teman, karena butiran-butiran yang merusak, karena ini ada campur batu juga teman-teman, campur batu sama butirannya juga agak banyak yang hitamin teman-teman. Nah karena selesai digiling, ini di penggilingan teman-teman ya, selesai digiling itu kan dimasukkan ke dalam karung teman-teman. Jadi mungkin karena kelembab karena lembab ini teman, jadi butirannya ini banyak yang mulai mati teman-teman. Nah ini sayang teman-teman kalau dibuang, karena memang ini masih bagus teman-teman. Nah ini satu karung besar teman-teman, satu karung besar ini teman-teman, satu karung. Jadi kita ini perlu kesabaran teman-teman, sangat sangat dibutuhkan kesabaran tingkat tinggi nih teman-teman, karena memang harus kita cari satu-satu ini, satu-satu teman. Ini yang kita ini teman-teman, ini banyak ini teman-teman, ini banyak sekali. Nah ini dia kita gotong royong nih teman-teman, gotong royong untuk memisahkan butiran yang mati ataupun butiran pasir juga yang tercampur di sini teman-teman. Karena beda teman-teman, kalau kita beli di toko kan itu berasnya sudah disortir, sudah dibersihkan memang dari sana, tapi itu pun juga teman-teman banyak yang lolos teman-teman, baik biji yang sudah hitam atau bijinya yang sudah enggak kepake teman-teman, kayak sudah kita pencet begini itu biasanya dia kalau yang sudah mati teman-teman dia jadi bubuk langsung teman-teman, jadi bubuk. Nah seperti ini teman-teman ya, kita pencet begini dia langsung pecah, dia langsung lebur dia. Nah itu salah satu ciri-ciri biji yang sudah mati yang bisa kita pisahkan. Terus selain itu teman-teman bisa kita identifikasi dia lewat warnanya teman-teman. Kalau yang sudah masih bagus teman-teman, nah ini dia warnanya putih bersih begini ya. Nah kalau yang sudah rusak itu teman-teman dia hitam teman-teman dan agak kuning-kuning dia. Nah seperti ini nih, seperti ini teman-teman ya. Nah seperti ini nih, nah seperti ini nih. Nah ini dia contohnya yang hitam, yang kuning-kuning campur hitam teman-teman. Dia sudah mulai rusak, kita buang aja teman-teman ya. Nah ini salah satu cara kita membersihkan apa yang kita makan teman-teman, karena ini adalah bentuk usaha kita teman-teman ya, untuk kita terhindar dari penyakit atau dari bahan makanan yang kita makan teman-teman yang jauh dari standar teman-teman. Nah kita itu pisahkan teman-teman. Alhamdulillah ini sudah mulai bersih teman-teman ya. Ini beras baru teman-teman, yang baru berapa bulan yang lalu kita giling teman-teman, karena memang stoknya banyak. Jadi ini mungkin agak ke bawah, agak di bawah dia teman-teman. Jadi pas kita buka ini kelihatan dia ini mana yang baik, mana yang sudah mulai biji mati nih teman-teman. Nah ini memang inilah risiko menjadi petani teman-teman ya. Nah seperti ini dia. Ini sebenarnya masih sangat layak ini teman-teman. Cuma karena ada sebagiannya kecilnya yang sudah mulai rusak ya, mau nggak mau kita harus ini dipisahkan teman-teman. Ini harus dipisahkan teman-teman ya. Selain itu teman-teman, nanti ketika kita giliran cuci ini, biasanya teman-teman yang lolos dari sortirannya kita ini secara manual ini teman-teman ya, nanti dia akan mengembang sendiri teman-teman. Ketika ada beras ini nanti dicuci ketika akan dimasak. Nah mungkin teman-teman juga di situ nanti bisa langsung buang dia ini teman, langsung buang. Dan pas pencucian beras itu pas mau masak gitu, nah
Nah ini teman-teman, nah ini banyak sekali teman-teman sudah rusak nih. Nah ini perlu ketelitian kita dan kesabaran ini teman-teman untuk memilih dan memilah beras yang sudah mati ini teman-teman, biji bulirnya ataupun bijinya sudah mati nih. Nah ini alhamdulillah ini sudah mulai bersih teman-teman ya, sudah mulai bersih, dan kita akan pindahin teman-teman ke karung di sebelah kiri saya ini teman-teman. Nah ini sudah ada isinya ini teman-teman, sudah bersih ini. Nah ini sudah bersih teman-teman. Nah ini sudah bersih ini. Nah ini teman-teman ya, sudah bersih. Nah untuk ke berikutnya teman-teman, ketika kita menyimpan beras teman-teman, hindari dia langsung dia kontak sama yang lembab teman-teman, atau yang pokoknya yang agak dingin-dingin itu teman-teman, karena itu akan membuat beras yang kita simpan itu cepat rusak teman-teman. Nah tapi kalau hanya sebatas satu karung atau yang 25 kilo teman-teman bisa cukup untuk pakai wadah yang dijual di toko-toko teman-teman ya, wadah untuk menempatkan atau menaruh beras di dalamnya. Nah itu teman-teman cukup bisa pakai itu insya Allah. Tapi kalau yang sudah satu karung ke atas teman-teman, yang di atas 50 kilo atau 70 kilo ke atas itu memang harus kita hindarkan teman-temannya dari tempat yang terlalu dingin atau terlalu lembab juga teman-teman, hindari itu. Yang agak basah-basah itu dia akan rawan jamur atau akan rusak, membuat biji beras yang kita simpan itu dia akan mati teman-teman, dia hitam kuning-kuningan dia. Nah hindari tempat-tempat seperti itu teman-teman. Dan tips yang terakhir teman-teman ya, ketika kita mau menyimpan beras teman-teman yang di atas 50 kilo atau 60 kilo atau 70 kilo ke atas teman-teman ya, taruh di bawah karung itu berupa papan atau apapun teman-teman ya, sebagai alasnya, supaya nggak langsung kontak dengan tempat lembab atau yang basah di bawahnya. Karena kita tidak tahu teman-teman, kadang di lantai rumah kita kan ada air, namanya di dalam rumah teman-teman kadang ada tumpahan atau apa yang tidak kita sengaja, dan kita tidak tahu dia merembet ke tempat penyimpanan beras kita teman-teman. Nah itu dia salah satu tipsnya teman-teman hari ini. Mungkin tidak lupa saya untuk sharing teman-temannya tips hidup sehat. Pertama teman-teman, banyak istirahat, terus usahakan untuk bisa berolahraga dalam satu hari itu teman, atur waktunya teman-temannya, banyak minum air putih, banyak istirahat, banyak tidur teman-teman, tidur tepat waktu, jangan terlalu banyak begadang teman-teman, makan sayur dan banyak makan buah teman-teman. Oke teman-teman, di akhir video ini saya berharap teman-teman yang nonton untuk share video ini, dibagikan kepada tetangga atau kepada keluarga kita, supaya ini bermanfaat untuk kita semua teman-teman ya. Jangan lupa teman-teman di like dan subscribe channel kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.